Bismillahirrahmanirrahim. Qalat dawuh sapa Maryam, Rabbi duh pangeran kula anna halikatus pundi. Kaifa tegesi halikatus pundi yakunu ana iku li kedue kula sapa waladun putra. Walam yamsasni hale mboten ngepok ing kula sapa basyarun menungso. Bitazawujin kelawan rabi wala ghairi lan liyane tazawuj. Qala dawuh sapa Allah, al-amru utawi perkarane iku kadzaliki kaya mengkono-mengkono kedadian. Min khalqi waladin bayane gawe anak mingki saking sira bila bin kelawan tanpa bapak. Allahu utawi Gusti Allah iku yakhluqu gawe sapa Allah ma ing perkara yasa'u kang ngersake sapa Allah. Ida kodo tatkala ngersake sapa Allah amrun ing suwi-wiji. Arota tegese ngersake sapa Allah khalqahu ing gawe amr. Fa inna ma yaqulu mongko pemestine dawuh sapa Allah lahu maring amr. Kun ing dawuh kun ana sira. Fayakunu mongko nuli wujud apa amr. Ai fa huwa tegese mongko utawi amr iku yakunu wujud apa amr. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya dikisahkan bagaimana malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam dalam rangka memberikan kabar gembira kepada Siti Maryam bahwa dia sebentar lagi akan hamil seorang anak terpilih yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana respon dari Siti Maryam tatkala mendengarkan kabar tersebut. Siti Maryam yang tidak bersuami dan dia juga merasa bukan wanita yang nakal. Tentu saja beliau sangat terkejut mendengar berita itu. Maka Siti Maryam pun berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Pemirsa yang dirahmati Allah, apabila kita perhatikan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz Allahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sementara pada surat Ali Imran ayat 40 saat menceritakan Nabi Zakaria yang bertanya ketika mendapatkan kabar bahwa istrinya yang selama ini mandul akan mengandung seorang anak yang nanti akan menjadi nabi yang bernama Nabi Yahya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz Allahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini mengandung arti bahwa penciptaan Nabi Isa lebih luar biasa daripada penciptaan Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya masih memiliki ayah dan ibu. Hanya saja ada error atau konslet yang menghalangi ibunya untuk hamil. Maka Allah Subhanahu wa taala tinggal menghilangkan penghalang itu hingga istri Nabi Zakaria bisa hamil lagi. Sementara Nabi Isa hanya memiliki ibu. Maka Allah menciptakan janin dalam perut Siti Maryam tanpa perantaraan pertemuan sel sperma dan sel telur. Itulah kenapa dalam kisah kelahiran Nabi Yahya Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Allahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Sementara dalam kisah kelahiran Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Allahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Karena dalam kisah Nabi Yahya Allah hanya melakukan penghilangan sesuatu yang menyebabkan ibunda Nabi Yahya tidak bisa hamil. Sedangkan dalam kisah kelahiran Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala menciptakan janin di dalam perut Siti Maryam.
Subhanallah, ya luar biasa itulah Al-Quran. Kalimat per kalimat yang digunakan sangat-sangat tepat sesuai dengan konteks dan sangat detail sekali. Selanjutnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketika ingin menciptakan sesuatu, maka Allah tinggal mengeluarkan perintah kun yang artinya jadilah. Maka perkara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala tersebut langsung jadi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta dan apapun yang ada di dunia ini terjadi atas perintah Allah. Artinya bukan terjadi atas ketidaksengajaan. Jadi alam semesta dan isinya ini wujud bukan karena dulu Allah tidak sengaja menciptakannya, tapi betul-betul Allah dengan sengaja menciptakan alam semesta ini untuk wujud dengan satu kalimatnya kun, jadilah, maka jadilah alam semesta ini. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini dengan main-main. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-16. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main. Atau dalam ayat lain di surat Al-Mu'minun ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Pemirsa yang dihormati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tidak dengan main-main dan tidak pula untuk main-main. Maka tidak sepatutnya kita isi kehidupan kita di dunia ini hanya untuk senda gurau dan main-main. Untuk itu mari kita manfaatkan betul kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak umat masyarakat untuk juga kembali kepada Allah. Jangan sampai kita habiskan hidup kita hanya untuk bermain-main dan bersenda gurau hingga nanti di akhirat kita menjadi orang yang merugi karena waktu kita banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan juga berjuang mengajak umat masyarakat untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kajian kali ini, jangan lupa save dan share untuk amal jariah kita bersama. Wallahu a'lam bishawab.